Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan anak usia SD. Yang pertama itu perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual ini terdiri dari perkembangan kognitif, yang dimana perkembangan kognitif pada usia dini dia merujuk pada perubahan dan peningkatan kemampuan berpikir dalam memahami dan memproses informasi. Nah, lalu yang kedua itu mengenai konservasi. Konservasional, dia ini merujuk pada tahap di mana anak mulai memahami dan menginternalisasi aturan norma dan standar yang berlaku dalam masyarakat. Lalu ada yang namanya berpikir operasional. Nah, berpikir operasional ini dia merujuk atau kemampuan seseorang anak untuk memahami dan menggunakan pemikiran yang lebih kompleks dan juga logis. Yang kedua yaitu perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi ini dia dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan, sikap orang tua, jenis kelamin, pergaulan, dan juga adanya keadaan ekonomi. Kalau dia masalah emosional, yaitu berupa adanya gangguan kecemasan, takut sekolah, dan juga depresi. Sedangkan pada kematangan sekolah, dia akan memiliki sifat yang mandiri, lalu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terus dia juga dapat bersosialisasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Selain itu juga dia akan membangun hubungan emosional. Nah, itu penjelasan dari karakteristik anak usia SD. Oke, selanjutnya topik kedua yaitu hukum perkembangan. Nah, hukum perkembangan yang pertama itu mengenai pengalaman belajar, yang dimana keterlibatan dalam pengalaman belajar ini dia akan berpengaruh amat penting terhadap pembelajaran pada anak usia SD. Sedangkan untuk suasana yang bebas dan penuh kepercayaan, dia akan menunjang yang namanya kehendak peserta didik untuk melakukan tugas. Nah, untuk pengaruh strategi, yaitu pengaruh strategi ini dia sangat mendalam dan dapat dipergunakan, namun sangat tergantung pada beberapa aspek berupa usia, kematangan, kepercayaan, dan penghargaan orang lain. Sedangkan untuk pembelajaran dia lebih cenderung berpengaruh pada hal yang khusus seperti menghargai pendapat orang lain dan mampu menilai yang baik. Dan pendidikan informal dia juga ini dapat memberikan pengalaman belajar yang baik bagi anak. Sedangkan hubungan dia perkembangan dengan pengalaman belajar seseorang akan dikaitkan dengan gaya belajar dan cara belajar yang dipengaruhi oleh faktor fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki itu yaitu guru dalam mengajar. Mengapa? Karena dengan keterampilan yang dimiliki guru itu mengetahui strategi apa saja yang akan digunakan untuk mengajar siswanya agar siswanya itu lebih paham dan metode apa yang akan digunakan. Mungkin itu penjelasan mengenai hukum dari perkembangan. Oke, untuk topik yang ketiga yaitu mengenai masalah-masalah belajar. Nah, di masalah-masalah belajar ini dia ada dua faktor, yang diantaranya itu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau dia di faktor internal yaitu motivasi belajar. Nah, setiap orang atau setiap individu maupun dia dewasa, masih anak-anak atau remaja itu sudah memiliki yang namanya motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini bukan datang hanya kepada orang lain, akan tetapi pada diri kita sendiri. Kalau misalnya diri kita sendiri tidak memiliki motivasi belajar, maka akan sulit yang
akan sulit membentuk diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih semangat untuk belajar. Lalu yang kedua itu ada yang namanya kemampuan berprestasi. Nah, setiap orang itu kan ingin memiliki prestasi. Nah, prestasi yang harus dimiliki itu yaitu dengan cara berusaha. Akan tetapi untuk faktor internal ini mungkin seseorang kurang yakin terhadap dirinya, mungkin atau bahkan orang tersebut tidak percaya bahwa dirinya itu mampu untuk bisa mendapatkan prestasi seperti orang lain. Lalu yang ketiga itu mengenai percaya diri. Nah, percaya diri ini juga dia sangat penting dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan adanya percaya diri, kita akan meraih apa yang kita inginkan. Percaya diri ini juga akan membangun kita menjadi orang yang lebih berani dan lebih terampil. Lalu kebiasaan belajar. Nah, kebiasaan belajar ini juga merupakan salah satu faktor dalam masalah belajar. Kalau misalnya kebiasaan belajar kita tidak atur atau kita tidak bisa mengatur waktu, maka waktu belajar kita akan terganggu. Contohnya saja menunda waktu belajar. Nah, menunda waktu belajar itu berarti menunda yang namanya keberhasilan. Jadi orang yang ingin sukses atau orang yang ingin berhasil, kunci satu-satunya yaitu mengatur waktu dan juga mengatur kebiasaan belajar. Sedangkan untuk faktor eksternal itu yaitu guru sebagai pembina belajar. Nah, seringkali guru juga ini menjadi salah satu faktor dari masalah belajar, yang dimana guru itu hanya memberikan apresiasi atau motivasi kepada siswa yang lebih berprestasi, sedangkan siswa yang tidak berprestasi justru tidak mendapatkan motivasi. Nah, yang paling penting adalah siswa yang tidak mendapatkan berprestasi juga itu harus diberikan motivasi agar anak tersebut terdorong untuk menjadi anak yang lebih hebat seperti teman-temannya. Lalu sarana dan prasarana sekolah. Nah, sarana prasarana sekolah ini juga merupakan penunjang dari keberhasilan atau kelancaran dalam belajar mengajar. Kalau sarana dan prasarananya sekolah kurang, maka kegiatan belajar mengajar pun akan sangat sulit. Terutama yang dibutuhkan misalnya itu buku. Nah, buku ini juga menjadi pedoman bagi siswa untuk belajar secara mandiri, agar apabila guru tidak masuk, mereka bisa belajar melalui buku tersebut. Lalu yang terakhir yaitu lingkungan sosial siswa yang di sekolah. Nah, lingkungan sosial siswa di sekolah itu ada kalanya siswa introvert dan ekstrovert. Nah, kalau introvert dia cenderung ke pendiam, sedangkan ekstrovert ini dia seorang anak yang orangnya itu lincah. Jadi lingkungan sosial di sekolah itu tergantung pada diri siswa tersebut dan juga teman-temannya. Nah, bagaimana cara menentukan masalah belajar? Yang pertama yaitu pengamatan perilaku belajar. Kita sebagai seorang guru wajib melakukan pengamatan perilaku belajar siswa. Nah, perilaku belajar siswa itu seperti contohnya itu bagaimana sikap atau perilaku siswa dalam memahami materi yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, itu dengan cara menyusun rencana pengamatan. Lalu yang kedua, memilih siapa yang akan diamati meliputi beberapa orang. Lalu yang ketiga, menentukan hal-hal apa yang akan diamati. Lalu yang
berikutnya itu ada yang namanya tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar ini dia sangat dibutuhkan untuk siswa. Mengapa? Agar sebagai guru kita tahu atau wajib mengetahui sampai di mana kemampuan siswa kita dalam menerima ilmu yang gurunya sampaikan. Nah, hasil belajar itu diperlukan dengan diadakannya tes. Tes ini digunakan dua tes, yaitu jenis tes yang digunakan berupa tes lisan dan juga tes tertulis. Nah, itulah penjelasan dari masalah-masalah belajar.